Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ege Satria Swanda. Di sini saya bertindak sebagai moderator dari kelompok 2. Nah, pada pembahasan kali ini, kelompok 2 akan membahas yaitu perbedaan antara penelitian tindakan kelas dengan penelitian formal. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu Cici Mepitasari, yang kedua Dimas Aziza Bustanil, yang ketiga saya sendiri Egi Satria Swanda, yang keempat Lili Rahmadani, yang kelima Mayang Yozandra, dan yang keenam adalah Rofi Arafah M. Nah, secara umum perbedaan antara penelitian tindakan kelas dengan formal itu tuh berasal dari tujuan dari penelitian tindakan kelas sendiri. Nah, penelitian tindakan kelas ini merupakan yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran. Sementara untuk dari penelitian yang lain, itu tuh lebih kepada keingintahuan dari seorang peneliti. Nah, untuk lebih lengkapnya, perbedaan antara penelitian tindakan kelas dengan penelitian formal akan dibacakan oleh Rofi. Kepada Rofi, disilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba membacakan materi pertama, yaitu perbedaan antara penelitian tindakan kelas dengan penelitian formal. Selama ini, penelitian untuk kepentingan pendidikan lebih banyak didominasi oleh penelitian formal, antara lain penelitian deskriptif, penelitian korelasional, dan penelitian eksperimen. Salah satu kelemahan penelitian formal yakni karena banyaknya fenomena pendidikan, terutama untuk pembelajaran di kelas, yang tidak dapat dijelaskan ataupun diatasi dengan pendekatan tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan kelas atau berbagai kasus yang pengajaran di kelas seringkali tidak dapat tertangkap oleh model penelitian formal dengan instrumen-instrumen yang telah disiapkan dalam konstruksi tertentu. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan model penelitian kuantitatif juga seringkali tidak dapat merekam hal-hal tersebut. Lebih rincinya perbedaan antara penelitian tindakan kelas dengan penelitian formal, yaitu penelitian formal yang pertama dilakukan oleh orang luar kelas, misalnya dosen, ilmuwan, mahasiswa yang melakukan eksperimen. Yang kedua yaitu di lingkungan di mana variabel-variabel luar dapat dikendalikan. Selanjutnya, sampel harus representatif, mengutamakan validitas internal dan eksternal. Menurut penggunaan analisis statistik yang rumit, signifikansi statistik yang ditentukan sejak awal dan memeriksa hubungan sebab akibat antar variabel. Selanjutnya, mengembangkan teori. Hasil penelitian merupakan produk ilmu yang digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas, berlangsung secara linear dan bergerak maju, dan tidak kolaboratif dan individual. Penelitian tindakan kelas, yaitu dilakukan oleh kepala sekolah, guru atau calon guru, dilaksanakan di kelas dan di sekolah, lebih mengutamakan validitas internal, tidak menuntut penggunaan analisis statistik yang rumit dengan menggunakan metode kualitatif, tidak selalu menggunakan hipotesis, memperbaiki praktek pembelajaran secara langsung, berlangsungnya secara siklis berduar, dan yang terakhir kolaboratif dan kooperatif. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rofi yang telah membacakan materi tentang perbedaan penelitian formal dan penelitian tindakan kelas. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan dari penelitian dan tindakan kelas. Yang pertama, kelebihan penelitian tindakan kelas akan dibacakan oleh Lili. Kepada Lili, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan, lebih tepatnya menjelaskan terkait kelebihan dari penelitian tindakan kelas.
Em, Baik, sebagai suatu metode penelitian, penelitian tindakan kelas memiliki sejumlah kelebihan untuk digunakan oleh guru di dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yang jelas, guru bisa melaksanakannya sendiri sambil tetap menjalankan tugas mengajarnya dan kegiatan itu dilaksanakan secara berkelanjutan. Di sini, kelebihan dari penelitian tindakan kelas ini yaitu ada sejumlah kelebihan, di mana diantaranya yang pertama yaitu kerjasama dengan teman sejawat di dalam penelitian tindakan kelas dapat menimbulkan rasa memiliki. Kerjasama ini memberikan wahana untuk menciptakan kelompok dasar yang baru di antara para dan mendorong lahirnya rasa berkaitan antara mereka untuk saling tukar pikiran dan saling memberikan masukan dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran yang selama ini sama-sama dilaksanakan. Guru akan saling termotivasi antara satu dengan yang lainnya, apalagi jika hasil diskusi dengan teman sejawat itu mampu menghasilkan perbaikan yang nyata pada proses pembelajaran dan hasil belajar siswanya. Yang kedua, yaitu dalam rangka kerjasama dalam penelitian tindakan kelas mendorong berkembangnya pemikiran kritis dan kreativitas guru. Melalui diskusi dan interaksi dengan teman sejawat atau peneliti dari perguruan tinggi kependidikan atau orang lain di dalam melakukan penelitian tindakan kelas, guru itu akan dapat menemukan dan juga mengembangkan kesadaran bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi dengan cara demikian, guru akan dapat menerima dirinya sendiri secara wajar. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kerjasama dalam penelitian tindakan kelas, meningkatkan kemampuan guru untuk membawa kepada kemungkinan untuk berubah. Mencoba sesuatu yang baru pasti mengandung risiko. Jadi hasil penelitian tentang dinamika kelompok itu menunjukkan bahwa perorangan bukan sebagai anggota kelompok. Orang yang ingin berubah harus terlihat di dalam setiap aspek penelitiannya. Dari identifikasi masalah, perencanaan tindakannya, menerapkan rencana tindakan yang telah disusun, melakukan pengamatan atau pengumpulan data, menganalisis data, dan melakukan refleksi, sampai pada pengambilan kesimpulan dan pemaknaan hasil. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Lili. Nah, selanjutnya setelah ada kelebihan pasti tentunya dalam penelitian tindakan kelas ini juga ada kekurangan. Nah, kekurangan tersebut akan dibacakan oleh Dimas. Kepada Dimas, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang kekurangan dari penelitian tindakan kelas. Selain memiliki sejumlah kelebihan, seperti yang telah disebutkan tadi, penelitian tindakan kelas juga mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut menurut Muhammad Ashori 2008 adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kurang mendalamnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik-teknik dasar penelitian tindakan kelas pada pihak peneliti. Penelitian tindakan kelas dilakukan oleh praktisi, yang dalam hal ini adalah guru yang selalu peduli terhadap kekurangan yang ada dalam situasi kerjanya, khususnya kegiatan pembelajaran yang selama ini dilakukan dan berkehendak untuk memperbaikinya. Karena para guru ini biasanya berurusan dengan hal-hal yang praktis. Pada umumnya mereka kurang dilengkapi dengan pengetahuan yang mendalam dan keterampilan tentang teknik dasar penelitian. Yang kedua, tidak mudah menemukan dan merumuskan masalah yang hendak diteliti. Karena guru kebanyakan selalu bekerja dengan kegiatan rutin pembelajaran dan jarang melakukan penelitian, maka tidak jarang guru mengalami kesulitan menemukan dan merumuskan masalah yang hendak diteliti. Apalagi kalau rumusan masalah itu sudah dituntut landasan teoritisnya. Yang ketiga, dapat menjadi faktor yang sangat serius. Guru ingin melakukan penelitian tindakan kelas harus mampu cermat mengelola waktunya untuk melakukan
tugas rutinnya dan sekaligus melakukan penelitian tindak kelasnya. Ini menjadi sangat penting karena dapat berakibat pada efisiensi dan keefektifan kerja guru yang bersangkutan. Yang keempat, ada keengganan atau bahkan kesulitan untuk melakukan perubahan. Pada umumnya, orang merasa enggan, merasa berat, atau bahkan menentang terhadap perubahan karena perubahan berarti kerja keras. Sangat boleh jadi pada diri guru ada juga yang berpikiran dan memiliki perasaan semacam ini. Perubahan melalui penelitian tindakan kelas benar-benar menuntut keseriusan guru, baik dilihat dari aspek pikiran, tenaga, waktu, dan tentunya sikap untuk berubah. Dan yang terakhir, adanya tuntutan terhadap penelitian tindakan agar dia dapat meyakinkan orang lain bahwa model, metode, strategi, atau teknik-teknik pembelajaran yang ditelitinya benar-benar berjalan dengan efektif dan membawa kepada perubahan dan peningkatan kualitas secara nyata. Setelah penelitian itu tercapai, guru harus ingat bahwa temuan penelitiannya harus berlaku untuk situasi pembelajaran yang ditelitinya. Guru tidak boleh membuat generalisasi untuk semua kegiatan pembelajaran. Guru tidak boleh dari berbagai mata pelajaran yang berbeda atau kompetensi dasar yang berbeda. Namun sering terjadi guru sebagai peneliti tindakan kelas tergoda untuk membuat generalisasi ini. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Oh, baik, terima kasih kepada Dimas yang telah membacakan materi tentang kekurangan dari penelitian tindakan kelas. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan, selanjutnya akan masuk kepada materi yaitu bagaimana kondisi yang diperlukan dalam penelitian tindakan kelas. Nah, pada materi ini akan dibacakan oleh Mayang. Kepada Mayang, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kondisi yang diperlukan untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu kondisi guru, di mana yang kita tahu pemeran utama dalam penelitian tindakan kelas itu adalah guru, karena memang penelitian tindakan kelas ini diangkat dari masalah yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran yang dilakukan bersama siswa. Itu guru yang dimaksud itu yang pertama, guru yang memiliki sikap profesional. Penelitian tindakan kelas hanya dapat dilakukan oleh guru yang memiliki sifat profesional. Seorang guru yang profesional bukan hanya harus memiliki kompetensi tertentu, karena melainkan guru yang profesional itu memiliki keinginan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya dalam pembelajaran. Dan untuk ia akan selalu berpikir bagaimana meningkatkan hasil belajar siswanya. Yang kedua itu guru yang bersifat terbuka. Guru yang bersifat terbuka itu bisa dilakukan penelitian tindakan kelas bersamanya, dikarenakan guru yang memiliki sifat terbuka itu akan menerima masukan, baik itu masukan dari yang positif sampai ke yang negatif dari orang lain. Dan guru itu kalau memiliki sifat tertutup, maka penelitian tindakan kelas akan sulit untuk dijalankan. Selanjutnya, yang kedua dari kondisi dari pimpinan sekolah dan administrasi lainnya. Yang pertama itu kepemimpinan kepala sekolah yang bersifat terbuka. Kepala sekolah yang terbuka itu memiliki sifat positif terhadap guru-gurunya yang ditunjukkan dengan kebebasan guru-gurunya untuk mengajar dengan kemampuan guru-guru tersebut dan berimprovisasi dan melaksanakan tugas-tugas mengajar. Guru diberi kesempatan secara penuh melaksanakan proses pembelajarannya mulai dari strategi, model sampai menentukan evaluasinya. Selanjutnya, kepala sekolah dan pengawas harus berperan sebagai guru untuk guru-gurunya, di mana guru adalah manusia biasa yang membutuhkan untuk merasa dihargai oleh pimpinannya. Dengan demikian, program sekolah harus meningkatkan kinerjanya dengan baik. Selanjutnya itu menurut Akib, karena PTK merupakan suatu kebutuhan bagi guru untuk meningkatkan profesionalnya, itu diantaranya profesional dalam membuat guru PK terhadap tanggapan dinamika pembelajaran di kelasnya. Para guru
lebih relatif dan kritis terhadap apa yang ia lakukan dan muridnya lakukan. Selanjutnya dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi profesional. Guru tidak lagi sebagai praktisi saja, melainkan juga sebagai perbaikan dan inovasi bagi muridnya. Selanjutnya melakukan tahap dalam PBK, guru mampu memperbaiki proses pembelajaran yang ia rasa salah atau belum tepat untuk melakukannya dan diulang menjadi yang lebih baik dan mudah dimengerti oleh siswanya. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas tidak mengganggu tugas pokok dari seorang guru karena dia tidak perlu meninggalkan kelasnya, karena PTK merupakan suatu kegiatan penelitian yang integrasi dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas, guru menjadi kreatif karena selalu dituntut untuk melakukan upaya inovasi sebagai implementasi dan adaptasi berbagai teori dan teknik pembelajaran serta bahan ajar yang dipakai serta dalam melakukan pembelajaran dicermati kekurangan dan mencari berbagai upaya untuk menghilangkan kekurangan tersebut dan mencari pemecah masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian tindakan kelas, yang pertama itu meningkatkan mutu, isi, masukan, dan sampai evaluasi dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya mengatasi masalah-masalah pembelajaran dalam pendidikan di dalam maupun di luar kelas. Meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan, menumbuhkan budaya-budaya akademik di lingkungan sekolah dan LPTK sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran serta berkelanjutan. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan pendidik dan tenaga pendidik khususnya di sekolah dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama profesional di antara pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dan PLTK. Selanjutnya bidang kajian penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu kajiannya itu masalah belajar siswa dan mulai dari temannya, kesalahan pembelajaran, miskonsepsinya. Selanjutnya desain dan strategi apa yang dipakai guru dalam pembelajaran dan tema masalah dalam pengelolaan dan prosedur pembelajaran serta implementasi berupa praktek atau inovasi lainnya dalam metode pembelajaran dan interaksi guru kepada mahasiswanya. Selanjutnya alat bantu media, sumber-sumber belajar dan tema masalah pengguna medianya, perpustakaannya seperti apa dan sumber belajarnya yang masih kurang atau perlu ditambah lagi. Selanjutnya sistem evaluasi, tema evaluasinya, dan hasil dari pembelajaran. Dan yang terakhir masalah kurikulum. Masalah kurikulum dari masalah implementasi KBK, interaksi guru dan siswa dan bahan ajar, dan lingkungan pembelajarannya. Sedangkan iuran umum yang diharapkan dihasilkan dan penelitian tindakan kelas adalah sebuah peningkatan dan perbaikan. Yang pertama itu peningkatan atau perbaikan terhadap kinerja belajar siswa. Dari kinerja belajar siswa, mutu proses pembelajaran di kelas, kualitas penggunaan media alat-alat bantu seperti media komputer, dan peningkatan kualitas prosedur alat evaluasi terhadap masalah pendidikan di sekolah, dan penerapan KBK dan kompetensi siswa di sekolah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mayang yang telah membacakan materi tentang kondisi yang dibutuhkan dalam penelitian tindakan kelas. Nah, selanjutnya materi yang akan saya bacakan sendiri yaitu mengenai tentang siklus penelitian tindakan kelas. Untuk teman-teman, ini juga sudah ada sedikit saran. Pada makalah ini kami juga menyempatkan yaitu penelitian tindakan kelas ini sebaiknya dilakukan secara
kolaboratif sehingga nantinya kita dapat menghindari unsur subjektivitas. Nah, di dalam tahap perencanaan ini, peneliti juga perlu memperjelas persiapan-persiapan pelaksanaan penelitian seperti rancangan pelaksanaan, seperti rencana pelaksanaan pembelajaran dan instrumen pengamatan atau observasi. Nah, selanjutnya masuk ke dalam tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti atau guru akan melakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan yang telah dirancang pada tahap yang pertama. Nah, hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah pembelajaran harus berjalan seperti biasanya, tidak boleh kaku dan terkesan dibuat-buat. Nah, disinilah fungsi kolaborator untuk melakukan pengamatan secara objektif sesuai dengan kondisi pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti atau guru. Selanjutnya masuk kepada tahapan pengamatan. Nah, pada tahapan ini terdapat dua kegiatan yang harus diamati, yaitu yang pertama kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Nah, pengamatan terhadap proses pembelajaran peserta didik dapat dilakukan oleh guru pelaksana atau peneliti sambil melaksanakan pembelajaran. Nah, sedangkan untuk pengamatan proses pembelajaran, guru pelaksana atau peneliti dapat meminta bantuan kepada teman sejawat seperti yang telah dijelaskan bahwa salah satu kelebihan dari penelitian tindakan kelas ini adalah bisa berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, pada tahap pengamatan ini, teman sejawat akan bertindak sebagai kolaborator untuk melakukan pengamatan. Nah, kalau setelah melakukan pengamatan, hasil dari kolaborator ini nantinya akan bermanfaat atau digunakan untuk sebagai sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Nah, selanjutnya masuk ke dalam tahap refleksi. Kegiatan refleksi dilaksanakan ketika kolaborator sudah selesai melakukan pengamatan terhadap peneliti dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, kegiatan ini berupa dilakukan diskusi hasil pengamatan yang dilakukan oleh kolaborator dengan guru pelaksana. Tahap ini merupakan inti dari penelitian tindakan kelas. Nah, setelah seperti yang akan kita laksanakan, nantinya kita akan berkolaborator dengan guru yang bersangkutan di sekolah tersebut. Seperti misalnya saya memilih pada sekolah tersebut memilih pembelajaran tentang kewarganegaraan. Nah, nantinya saya dengan guru tersebut akan collab atau bekerja sama. Nantinya saya akan meneliti atau melakukan suatu kegiatan pengamatan bagaimana guru tersebut menjelaskan atau mengajar di dalam kelas. Nah, nanti setelah melakukan pembelajaran tersebut, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya dan lalu saya akan memberikan suatu rancangan atau proses kepada guru tersebut. Nah, hasil refleksi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang siklus berikutnya, sehingga pada intinya refleksi merupakan kegiatan evaluasi, analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan identifikasi tindakan lanjut dalam perencanaan siklus berikutnya. Nah, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Tentunya dari sekian banyak materi, pasti teman-teman juga akan meragukan. Nah, kami dari kelompok 2 akan membuka berbagai pertanyaan untuk diskusi. Jadi kami harapkan kepada teman-teman agar berpartisipasi di dalam diskusi ini, agar nantinya diskusi yang kita lakukan itu tidak monoton dan tidak hanya materinya itu diterima. Mana tahu nanti materi lainnya juga ada teman-teman, maka kita akan melakukan diskusi. Nah, untuk teman-teman saya harapkan sekali lagi agar lebih berpartisipasi dalam kegiatan diskusi ini. Saya selaku moderator menutup hasil presentasi kami ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.